Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung bersama Bapak Rinto Setiawan dan Bapak Alessandro Rey, ahli hukum kita semua teman-teman ya. Dan langsung saya share ke teman-teman semua, ini adalah berita kemarin dari Pak Purbaya ya. Jadi Purbaya ini suka sekali ceplas-ceplos, suka sekali kasih pendapat yang menjelekkan orang lain gitu ya, tetapi tidak ada tindakan nyata, tidak ada action langsung, tetapi tiba-tiba orang itu dipecat kemarin tuh. Si siapa Heru Pambuwi itu dipecat tuh ya, diganti sama orang lain sekjennya. Apakah Pak Heru yang dimaksudkan ini kita nggak tahu. Jadi Purbaya mengatakan masalah baru di sistem Cortex ya. Vendor bermasalah diam-diam dimasukin lagi. Jadi vendor itu sudah nggak ada, kemudian dimasukin lagi. Atau gimana? Apa sudah dipecat, kemudian dipekerjakan lagi, atau bagaimana? Nggak jelas nih ya. Jadi teman-teman tinggal baca aja di semua berita sudah ada ya. Jadi dia mengatakan bahwa vendor layanan yang sebelumnya telah diberhentikan, udah dibuang nih orangnya nih. Kemudian karena kan nggak benar kerjanya ya, tiba-tiba dikembalikan lagi di dalam sistem Cortex ini disuruh kerja lagi tanpa persetujuan resmi. Artinya Purbaya nggak tahu. Artinya Purbaya dilangkahi nih oleh anak buahnya. Bagaimana ceritanya nih Purbaya dilangkahi oleh anak buahnya, orang-orang yang kerja tidak bisa dikendalikan oleh Purbaya. Mampus ya, mati dah. Atau Pak Bimo yang dilangkahi, kita nggak tahu juga. Jadi di konteks tiba-tiba ada laporan lagi bahwa itu muter-muter konteksnya padahal sebelumnya sudah hilang muter-muter itu ya. Rupanya di tempat kita juga ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang kita sudah berhentiin karena lelet servisnya ya. Kemudian dimasukin lagi diam-diam katanya. Nah, diam-diam ini siapa? Dan ini kan tindak pidana loh ini ya. Ini bisa arah ke tindak pidana. Bisa masukin orang diam-diam, bisa mengakses database nasional ya, database kita semua tanpa persetujuan dari yang seharusnya, kata Pak Purbaya. Dan tiba-tiba satu hari kemudian ya ada pemberhentian sekjen ya, sekretaris jenderal dari Kementerian Keuangan, orang yang sudah berkuasa selama puluhan tahun di sekjen ya, di lingkaran dekatnya Kementerian Keuangan. Dan kita nggak tahu, kita nggak dapat informasi yang jelas bagaimana ceritanya, apa yang terjadi. Nah, sekarang kita minta pendapat dari Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan ya. Bagaimana nih Pak Rinto sebagai mungkin orang IT juga ya, bisa Ya, memberikan tanggapan terhadap cerita vendor Cortex abal-abal ini ya. Purbaya ini bisa apa dia dan mau ngapain sebenarnya ini Pak? Makasih Pak Rinto. ya, terima kasih Mas Afan. Ini ada Pak Ari juga. Jadi menurut saya seperti ini Mas, seperti pendapat saya di podcast kita beberapa waktu lalu, yang paling utama adalah memang kita harus menguasai proses bisnis, regulasi, yang kedua baru pengadaan teknologinya. Nah ini kalau kita ibarat proses bisnis ini, kalau kita rumah ini Mas Awan, itu kita rumah ini buat itu denahnya Mas. Jadi kita belum bangun bangunan tingginya itu kita harus buat denahnya dulu. Kamar Hmm. mandinya jumlahnya berapa, ruang tamunya berapa, kamar tidurnya berapa, disinilah ditentukan Mas Awan. Hmm. Nah terkait Kortek ini, denah ini diserahkanlah ke vendor, itu loh Mas Awan. Hmm. Nah itu melalui aplikasi namanya COTS. Nah, nah, karena diserahkan ke vendor, sekarang terjadi permasalahan kok fiturmu nggak bisa seperti ini, kok fiturmu nggak bisa seperti ini, gitu loh Mas Awan. Nah, akhirnya untuk menyalahkan ini yang salah benar-benar vendornya atau yang salah dari si pemilik pekerjaan dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, ini nggak jelas Mas Awan. Hmm. Nah, akhirnya pernyataan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya menyatakan abal-abal ini yang kedua Mas ya. Hmm. Beberapa waktu lalu kan juga sudah ada Mas. Ini Hmm. adalah kerjaannya setingkat anak lulusan SMA. Setelah itu dipuji-puji lagi, oh konten ini bagus kan gitu Mas. Sekarang begitu error disalahkan lagi. Hmm. Jadi menurut saya Mas Awan, memang kita harus melihat hal ini adalah secara komprehensif. Yang salah siapa? Mari, ini Pak Purbaya harus duduk bareng. Ada nggak master plan-nya atau bisnis prosesnya? Hmm. Atau kalau ini Pak Ri pernah bilang adalah tax modelnya. Hmm. Nah, setelah itu mana regulasinya? Sinkron nggak? Barulah kita lihat sisi pengadaannya, aplikasinya. Kalau sekarang ini Mas, ini kan hanya begitu ada masalah, Pak Menkyu coba mencari siapa kambing hitamnya gitu loh Mas. Siapa yang bisa disalahkan gitu loh Mas. Siapa Hmm. yang bisa disalahkan. Tapi kan tidak pernah benar-benar ingin menyelesaikan masalah Kortek ini sampai akar akar masalahnya itu loh Mas. Mas Awan. Ini kalau tidak
tidak dilihat ada nggak master plan atau bisnis proses dari Kemenq atau dari Direktorat Jenderal Pajak sebelum dikerjakan ke vendor. Ini akan saling lempar-lempar, Mas. Nah, tadi kenapa kok misalkan vendor abal-abal sudah dipecat kok bisa masuk lagi? Nah, itu kan yang salah kan ya bukan vendornya, Mas. Ya kan yang milih kan orang-orang DJP lagi gitu, Mas. Yang menunjuk vendor itu kan orang pastinya kan orang DJP. Tidak bisa, Mas. Kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak bisa ujuk-ujuk mengerjakan, tidak bisa, Mas. Harus ada prosesnya, Mas. Negosiasi kontrak, baru tanda kontrak baru dikerjakan. Skop pekerjaannya itu apa? Kan gitu Mas Awan. Jadi kan sekarang ini misalkan dimasukkan lagi skopnya apa? Sama apa beda kan gitu Mas. Nah ini kan harus dilihat tadi Mas, master plan-nya dulu, bisnis prosesnya tuh ada nggak disesuaikan dengan regulasi yang ada gitu Mas Awan. Selama itu tidak diselesaikan, apa yang diutarakan di media oleh Menteri Keuangan, ya ini Mas, seperti anjing menggonggong aja Mas. Hmm. Jadi tidak akan pernah benar-benar sampai menyentuh ke akar masalahnya. Seperti itu Mas Awan. Oke, siap. Kita lanjut, makasih Pak Rinto. Lanjut kepada Pak Rey ya. Ini bagaimana nih Pak Rey ya? Terjadi kekacau balauan di lingkungan eh, arus administrasi, arus perintah, arus koordinasi di lingkaran internal Kementerian Keuangan. Bagaimana bisa ceritanya ada orang yang masuk keluar gedung Kementerian Keuangan, mengakses data Cortex, tetapi ternyata tidak diketahui oleh orang yang seharusnya memiliki persetujuan tersebut. Bagaimana kalau orang-orang dimasuk ini adalah orang-orang yang nggak jelas atau orang-orang yang hacker dan sebagainya ya. Nah, orang yang punya kepentingan yang punya kewenangan untuk memberikan legalisasi terhadap hal tersebut tidak tahu, dan Pak Purbaya menyampaikan pada publik. Publik makin bingung, publik makin kacau balau, makin makin kehilangan trust terhadap Kemenkeu ya. Tapi kita sih respect lah ya, kita respect terhadap keterus terangan dari Pak Purbaya ya, kita jadi tahu masalahnya apa gitu. Nah, namun kan kekacauan ini kan tidak hanya cukup disampaikan sebagai curhat-curhatan aja seorang Menkeu, namun bagaimana ini harus dilaksanakan dengan baik ke depannya. Nah, bagaimana nih dari aspek hukum dan tata tata usaha negaranya, Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Tentu berita-berita ini kan menggambarkan bahwa justru jaring pengaman di Kemenq itu kan masih tergolong tanda petik rendah begitu ya. Jadi kalau saya menggunakan terminologinya orang IT seperti Pak Rinto kan tidak Ya, ada firewall-nya gitu loh di ya, bidang hukum. Kok bisa seperti itu gitu ya? Atau justru informasi ini semakin membuktikan bahwa memang Cortex itu sudah sepantasnya nggak digunakan, ya. ya. Atau apa yang terjadi sekarang ini bisa juga dimaknai sebagai upaya-upaya supaya kemudian Cortex ini tetap digunakan dengan segala kekurangannya supaya tidak ada tersangkanya, ya. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ya, Pak Rinto dan Pak Awan. Kenapa ini dipaksakan? Kalau dipaksakan terus-menerus ya, Hmm. lalu kemudian dilakukan segala upaya tapi tetap tidak maksimal. Mau tidak mau kan tetap harus ada kan korbannya. Kan harus ada, tetap mau tidak mau tetap harus ada tersangkanya. Ya, karena memang ini masalah bom waktu saja ya. Masalah time bomb saja ini. Kapan ini harus meledak gitu ya. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Rinto dari perspektif orang IT kan ini tidak sempurna gitu ya. Tidak kelihatan dengan kebutuhannya model perpajakan Indonesia. Tapi kemudian karena udah jadi, ya udah dikondisikan saja kan begitu. Nah, pertanyaannya pengkondisiannya bisa berapa lama Pak Rinto dan Pak Awan kan gitu Ya. ya. Ya, kondisiannya bisa berapa lama? Oke lah, SPT tahun ini bisa berjalan. Bagaimana dengan nantinya SPT masa tahun 26 dan juga SPT badan nanti tahun 27 untuk pelaporannya. SPT tahun 26. Nah, ini juga kan akan berulang kembali kan Pak Awan dan Pak Rinto kan. Ya. Ya, hanya saja berita-beritanya nanti berbeda, disampaikan oleh mungkin Dirjen Pajak yang baru, kalau nantinya tidak bertahan, atau mungkin oleh Menteri Keuangan yang baru. Tapi Ya. kan masalahnya sama, masalahnya ya Cortex lagi, ya Cortex lagi. Ya. Ya. Tapi
yang kita akan mungkin bicarakan nantinya melalui podcast Pak Awan dan mungkin podcast-podcast yang lain ya sama, yaitu korteks lagi. Kan gitu loh. Jadi kalau ada guyonan 4L, maka di sini bisa kita katakan 4C gitu loh. Korteks lagi, korteks lagi, korteks lagi, korteks lagi katanya. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi eh, masalah korteks ini tidak akan selesai sampai kemudian ada benang merahnya dari perspektif hukum gitu ya. Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab berkaitan dengan 1,3 triliun atau 1,4 triliun begitu ya. Kenapa? Karena tadi dari awalnya antara tax model, regulasi bisnis ya atau hukumnya ya kemudian dengan teknologinya kan tidak koheren tadi yang saya katakan dari awalnya. Jadi apapun itu kan ya memang sudah nggak pas gitu ya. Nah, dan itu kan sangat susah ya Pak Rinto untuk dikondisikan ya. Bisa tapi sesaat itu kan ya. Itu hanya sesaat saja tinggal Dan menunggu. dan ini Pak Ari, semakin lama vendor ini nggak diberhentikan akan terjadi seperti ini Pak Ari. Malah karena ini akan tergantung sama vendor yang lama Betul. terus menerus. Ya. Nah, jadi kalau ini terus digunakan, bisa jadi ini juga kan jadi apa ya? Jadi seperti upaya vendor yang lama untuk tanda petik begitu ya, Ya, Sandra Pak. memanfaatkan keadaan. Ya Kan gitu bisa ya, menjadi Pak. semacam Sandra lah Pak. Iya, ya. Jadi pemerintah itu kan akan terbelenggu dan terjebak begitu ya, karena nggak punya pilihan ya akhirnya menggunakan vendor yang lama kemudian mengeluarkan biaya terus-menerus tanpa selesai dan tanpa akhir, tapi hasilnya tidak akan optimal gitu ya. Jadi menurut saya secara teknis memang kalau tidak bisa diupayakan ya mau nggak mau harus diambil upaya secara eh, represif ya, yaitu melalui jalur hukum gitu ya. Karena mau tidak mau kan nilai ini nggak kecil begitu ya, dan ini kan dibayar dari eh, pajaknya wajib pajak yang dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa atau setiap tahun melalui SPT badan ya. Jadi apapun yang dilakukan menurut saya ini hanya bumbu-bumbu saja. Kalau memang dari perspektif IT-nya sudah mengatakan itu tidak bisa diperbaiki ya. Jadi ini hanya pengkondisian sesaat saja dan apapun yang disampaikan oleh pemerintah baik Menkyu maupun Dirjen Pajak dan upaya-upaya yang dilakukan mengenai mereka sudah begini, begitu, begini, dan begitu. Ya, itu hanya bumbu-bumbu saja ya, Pak Rinto, yang mungkin Bumi. tidak pun secara esensial, ya. Ya. Secara substantif tidak akan berubah dan masalah itu akan tetap ada. Jadi mau tidak mau ya harus dilakukan upaya apa ya, upaya represif melalui upaya hukum agar ada pihak yang bertanggung jawab ya. Dan menurut saya semakin cepat semakin baik nih Pak Rinto Pak Awan ya. Kenapa? Betul Pak. Karena nanti kalau vendor-vendornya udah pada kabur semua kan susah juga untuk dimintai pertanggungjawaban Iya, gitu ya. betul Pak. Ya, kan susah juga ya. Ya meskipun eh, meskipun penegak hukum bisa ya mengejar sampai ke luar negeri, tapi kan akan lebih baik kalau mereka masih berada di Indonesia gitu. Akan lebih mudah penyidikannya dan juga akan lebih mudah upaya untuk mencari kebenaran materialnya. Ya. Jadi menurut saya seperti itu Pak Awan dan Pak Rinto. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ya itu kan hanya apa ya, hanya lip service saja bahwa mereka sudah melakukan upaya A, upaya B, upaya C dan D. Tapi sepertinya ya, sebagaimana banyak orang yang punya latar belakang IT mengatakan tidak mungkin, maka ujung-ujungnya juga akan menjadi tidak mungkin gitu ya. Ya, jadi kalau hal-hal yang sifatnya fondasional itu sudah salah, maka ke Ya. depannya menurut saya juga itu susah sekali untuk diperbaiki. Mau tidak mau, ini bukan persoalan siapa yang harus jadi kambing hitam, tapi mau tidak mau memang harus segera dilakukan atau dicari solusinya. Solusinya ya apakah membuat baru ya dengan anggaran yang mungkin tidak sedikit ya dan juga ya harus mencari yang bertanggung jawab itu seperti yang bertanggung jawab siapa kan begitu ya. Dan kedepannya bagaimana supaya tidak terulang kembali. Tapi kalau ini mau dipaksakan, ini hanya bersifat temporari saja dan tidak akan terjadi perbaikan yang apa namanya yang sempurna begitu ya sehingga Hortex ini
betul-betul bisa menggantikan semua yang ada di DJP online sebelumnya, ya. Karena itu kan yang digadang-gadang oleh pemerintah, yaitu Cortex ini lebih baik daripada DJP online, ya. Tapi mungkin saya belum pernah mendengar kasusnya di DJP online ada karyawan meninggal dunia, Pak Awan dan Pak Rinto. Iya. Tapi di kasus Cortex juga ada. Nah, pertanyaannya, apakah itu artinya lebih baik? Nah, silakan nanti pemerintah yang menilai sendiri. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Rey ya. Intinya kita butuh perbaikan yang menyeluruh, bukan cuma curhat-curhat di media sosial, kemudian asal pecat sana pecat sini, tapi eh, sistemnya nggak dibenerin gitu. Cuman saling salah salah menyalahin aja, mencari kambing hitam, Pak Pulpaya dapat panggung dan sistemnya nggak jadi lebih baik. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke, Mas, sama-sama. Hmm.